Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, pada hari ini kita membuka secara khusus untuk merenungkan kedekatan kita dengan Bunda Kristus, Santa Bunda Allah, yang mereka yang sungguh-sungguh menghayatinya di dalam doa-doa pribadi maupun kelompok atau bersama dengan suatu harapan atau intensi tertentu. Pastilah kita yakin bahwa Dia akan mendengarkan terutama doa-doa kita kepada Bunda Kristus. Dia akan membawa doa kita, melaporkannya kepada Kristus Putranya, dan terjadilah apa yang Dia kehendaki, tetapi bukan menurut kehendak Dia yang berdoa. Setiap orang memang akan berdoa sungguh-sungguh atau setengah-setengah atau dengan cara apapun, tetapi yang memberikan jawaban itu ada pada kehendak Tuhan sendiri. Maka kita diajak untuk sungguh-sungguh berdoa dan memohon. Dalam bacaan pertama tadi, rahmat Tuhan, rahmat Allah, penyertaan Allah itu Dia ada di dalam bumi yang diciptakan ini, di mana kita ada seperti anak kecil yang dibaringkan di tempat yang kita hidup, di bumi yang kita ada, di rumah yang kita tinggal. Di situ kita refleksi, kita harus kepada menemukan kita dibaringkan oleh Tuhan dan Dia akan memberikan susu dan madu. Dan berkat penyertaannya ada dalam penghayatan kita pada alam yang diciptakan. Ada sumber-sumber kehidupan yang kita alami setiap saat, yaitu udara, matahari, sinar matahari, kemudian air, sumber-sumber air yang ada setiap saat kita gunakan air ini untuk minum, mandi, dan lain-lain. Kita gunakan sinar matahari ini sebagai sumber untuk kita terus hidup darinya. Dia akan menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan ini untuk kehidupan manusia. Kita akan mengalami suhu atau udara ini, menghirup setiap saat. Dan nafas kita terus ada. Kita melihat itu sebagai anugerah Allah yang kita tidak sadari. Kita tidak sadari kalau misalnya Tuhan memadamkan matahari ini, tidak terbit-terbit misalnya, bumi ini bisa terjadi seperti apa? Kalau Tuhan mengeringkan air ini, tidak ada di kota Timika ini misalnya, orang bor sampai tidak ada air, hanya gas yang naik. Mungkin lumpur lapindo bisa terjadi di Timika ini, atau sumber-sumber lain yang membuat manusia tidak bisa bernafas, sumber asam atau apa saja. Itu pasti manusia gelisah. Tidak bisa dia baring seenaknya, misalnya banjir atau kelebihan air, itu banjir.
atau seperti itu, pasti hidup kita terancam. Misalnya tsunami, orang sudah pikir-pikir ada gunung yang mana dia mau panjat, mungkin sampai di tiang di Menara Tiga Raja kalau ada di kota ini misalnya. Jadi kita mengalami rahmat Tuhan itu pada bumi ini dan kehidupan kita. Kita sadari bahwa Tuhan dia ada di sini. Kemudian kita juga mengalami kasih Bunda Kristus, Bunda Maria, Bunda Allah itu. Dia bisa menjadi merenungkannya dalam hidup ini dengan alam ciptaan yang ada. Kita mengagumi, kita bersyukur. Dengan demikian kita menemukan kasih Allah yang sangat mendalam. Semoga kita yang punya kesombongan karena mungkin kepintaran, kesombongan karena punya banyak hal-hal, itu pasti tidak menemukan Tuhan dan dia tidak mungkin bersyukur. Tetapi harus sama seperti anak kecil untuk memohonkan rahmat Tuhan, terutama doa kita kepada Bunda Kristus supaya dia terus menyertai dan membimbing. Semoga demikian. Amin.